Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan iya, gak ada angin, gak ada hujan, Itel sekarang punya lini handphone baru yang namanya adalah City 100. Kalau yang biasanya seperti yang kita tahu Itel itu ada seri P-nya, ada seri S-nya. Sekarang mereka membawa seri lini terbarunya mereka yaitu Itel City 100. Di video kali ini gue pengen unboxing, ngerasain build quality-nya, ngelihat desainnya seperti apa, ngetes kemampuan kameranya, dan mungkin nanti kita bakal cari tahu juga detail spesifikasi dari Itel City 100 yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Itel City 100-nya, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari Itel City 100-nya. Di bagian depan di sini ada keterangan City 100, ada logo Itel di sana, ada gambar dari handphonenya, terus juga di sini ada keterangan nilai jual utamanya yang salah satunya adalah dia punya ketebalan bodi cuma 7,65 mm, slim unibody design, dan juga RAM-nya ada di 18 GB, tapi di sini dia tidak pure yang 18 GB, melainkan dia ada di 6 plus 12 GB. Serta untuk internal storage-nya ada di 128 GB, dan juga di sini dia tersertifikasi oleh IP64 ya teman-teman, dan juga di sini ada keterangan 60 bulan fluensi garansi. Artinya handphone ini bakal aman dan bakal mulus-mulus aja secara software kalau misalkan kita pakai untuk 5 tahun ke depan. Tapi kalau menurut gue itu adalah suatu hal yang goib karena cuma waktu yang bisa menjawab itu. Dan juga di sini ada keterangan dapatkan total 33 bulan dari kartu perdana Smartfren. Di bagian sebelah kanan boxnya di sini ada keterangan kalau kita itu bakal mendapatkan sebuah mag case ya. Artinya dia bakal dapetin sebuah casing tapi ada magnetiknya. Ada logo Itel juga di bagian bawah sebelah sini, sedangkan di bagian sebelah kirinya di sini ada logo Itel City 100-nya. Di bagian atas di sini ada keterangan nomor IMEI serta juga ada varian internal storage dan juga RAM-nya, dan juga untuk warnanya yang gue pegang sekarang ini adalah pure titanium, teman-teman. Di bagian bawahnya di sini ada keterangan City 100 aja, sedangkan di bagian belakangnya di sini ada nilai jual utamanya. Dia seperti yang tadi udah gue sebutkan 7,65 mm slim unibody design, terus juga baterainya ada di 5200 mAh dengan 18 watt fast charging. Dia ada IP64, dust and water resistant, terus juga untuk layarnya dia ada di 6,75 inci dengan refresh rate ada di 90 Hz, serta untuk kecerahannya dia di sini keterangannya sampai di 700 nits. Untuk prosesornya dia menggunakan UniSoC ya teman-teman, UniSoC T7250, kalau nggak salah itu adalah UniSoC 606. Nanti kita bakal coba cari tahu seperti apa detail spesifikasi dari si Itel City 100-nya. Dan yuk langsung kita buka aja box dari si Itel City 100-nya. Dan sebagai informasi ya teman-teman, kalau handphone ini bakal launching itu tanggal 5 Mei nanti. Jadi dia kayaknya bakal mengejar tanggal kembar ya, tanggal 55. Dan untuk harganya sendiri ini start dari 1 jutaan aja teman-teman ya. Untuk detailnya nanti bakal gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Dan yuk langsung kita buka aja box dari si Itel City 100-nya. Oke, seperti ini untuk Itel City 100 boxnya seperti itu ya dalamnya. Ini kita langsung dihadapkan sama handphonenya yang kelihatannya sih ini berasa mewah ya kalau dilihat dari desainnya. Terus juga kita di sini dapatkan, ya bukan dapatkan ya, kita bakal dapat di sini kartu perdana Smartfren. Terus juga di sini ada buku panduan penggunaan, ada buku panduan penggunaan dan juga kartu garansi. Serta di sini dia ada, oke, ini beneran casing yang ada magnetiknya teman-teman. Jadi ada buletan di bagian sebelah sini, tapi gue kurang tahu dia fungsinya untuk apa karena tidak ada aksesoris yang lainnya. Tapi yang jelas dia di sini dapat casing yang ada MagSafe-nya seperti ini. Mungkin ini bisa kita pakein power bank atau kita bisa pakai aksesoris yang lain kayak misalkan phone holder. Ya intinya sekreatif lu bisa memanfaatkan dari ring MagSafe yang ada di bagian belakang sebelah sini ya. Terus juga kita di sini dapat kabel charger. Di sini kabel chargernya adalah USB Type A to USB Type C seperti ini. Yang panjangnya kalau dilihat, oke, ini tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kalau menurut gue ini tidak ada 1 meter panjang dari kabelnya. Yang bagian dalamnya di sini ada warna orange-nya ya. Seperti itu. Terus juga di sini dia ada SIM tray ejector. Nanti kita bakal butuh SIM tray ejector ini untuk cari tahu bentukan dari SIM tray-nya seperti apa. Serta di sini dia ada charger dengan output ada di 18 watt nih teman-teman. Oke, bentukan chargernya seperti ini, dia tidak terlalu berat dan dia cukup ringkas bentukan dari chargernya. Oke, seperti itu. Ini mau gue beresin dulu, nanti kita bakal fokus sama handphonenya. Oke teman-teman, jadi seperti ini bentukan handphonenya, dia mengotak dan masih terbungkus sama plastik kayak gini. Dan yuk langsung kita selorotin aja supaya lo bisa melihat desain dari si Itel City 100-nya lebih detail lagi. Dan ini gue mau kletek dulu ya untuk bagian stiker di bagian belakangnya.
Oke, jadi seperti ini teman-teman bentukan bagian belakang dari si itel CT100-nya. Ini warnanya adalah titanium dan ya ini kalau menurut gue sih warnanya cukup bagus, desainnya itu cukup bagus ya, berusaha ngasih aksen-aksen chrome di bagian sebelah sini. Kalau menurut gue sih ini bentukan desainnya cukup oke nih teman-teman. Ya kayak gini bentukan desain dari itel CT100-nya. Gue nggak tahu kenapa itel ini tiba-tiba mengeluarkan lini produk baru. Kalau yang seperti yang kita tahu lah ya, itel itu ada yang seri P, ada yang seri S. Tiba-tiba itel mengeluarkan seri yang CT teman-teman ya, CT100 seperti ini. Gue nggak tahu tujuannya apa, nanti kita bakal coba cari tahu juga. Mungkin nanti pada saat kita menghadiri acara launchingnya kalau diundang. Tapi yang jelas seperti ini teman-teman bentukan desain dari itel CT100-nya ya. Di bagian belakang sini ada 3 buah kamera, tapi gue belum tahu dia punya resolusi berapa megapiksel untuk kameranya. Terus juga di sini ada dual LED flash. Cuman ini gue amazing, asli gue amazed sama bentukan frame kameranya yang sebenarnya simple dan dia berusaha kelihatan mewah dengan ngasih aksen chrome di sekeliling dari frame kameranya. Ini berasa mewah banget bentukan frame kameranya. Untuk bahannya ini mostly dari polikarbonat ya, wajar harganya cuma sejutaan aja, tapi menurut gue dengan harga yang cuma 1 jutaan dia berani ngasih bentukan desain yang simple, minimalis dan berasa mewah seperti ini. Menurut gue udah jadi salah satu game changer teman-teman. Oke, kita tur dulu untuk bagian-bagian dari handphonenya. Jadi di bagian belakangnya seperti ini ada logo itel yang kelihatannya tuh tipis banget ya teman-teman. Tapi ya oke lah ya, karena kebanyakan orang juga pengennya logo itel-nya diumpetin. Ya intinya seperti itu, ada logo itel, ada bentukan frame kamera yang mengkotak seperti ini di bagian sebelah kanan handphonenya. Di sini dia ada tombol power yang berfungsi sebagai tombol fingerprint juga. Ada tombol volume up serta volume down di bagian atasnya ini polosan aja di bagian sebelah kirinya. Ini dia ada SIM tray yang kalau kita buka SIM tray-nya, oke, dia belum terbuka. Oke, seperti itu dia sudah terbuka, isinya adalah oke, dia tidak hybrid ya teman-teman, artinya lo bisa menggunakan 2 buah nano SIM card dan juga 1 buah micro SD secara bersamaan, dan dia di sini sudah dilapisi sama apa ya? Sudah dilapisi sama karet pelindung warna merah seperti ini yang memang menandakan bahwasannya handphone ini dia punya sertifikasi IP64 tahan terhadap debu dan juga percikan air. Oke, ini kita masukin lagi ke dalam tempatnya. Dan kita lanjut lagi di bagian bawahnya, dia di sini ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon, ada port USB Type-C dan juga ada grill speaker di bagian bawah, serta di bagian depannya di sini dia ada 1 buah kamera yang gue juga belum tahu dia punya resolusi ada di berapa megapiksel, serta di sini ada layar yang punya ukuran 6,65 inci ya tadi kalau nggak salah. Seperti itu, dan yaudah ini handphonenya pengen gue nyalain, pengen gue setting-setting dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah handphonenya nyala ya. Oke teman-teman, ini handphonenya sudah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Iya, jadi seperti ini teman-teman penampilan pertama dari itel CT100-nya. Jujur pertama kali pas handphonenya nyala gue langsung salah fokus sama wallpaper dari si itel CT100-nya. Kayak mirip apa gitu ya. Tapi yang jelas seperti ini ya teman-teman. Untuk bezelnya seperti yang bisa lo lihat di bagian kanan kiri dan atasnya sebenarnya cukup tipis dibandingkan dengan bezel di bagian bawahnya. Cuman memang dia untuk bagian kamera depannya dibikin water drop notch seperti ini, which is sebenarnya kalau menurut gue masih nggak apa-apa karena memang handphone ini harganya murah, cuman 1,1 sampai 1,2 jutaan aja. Ini handphonenya beneran murah banget ya teman-teman. Dan satu-satunya hal yang sudah gue daftarkan di handphone yang satu ini adalah kemampuan fingerprintnya, dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kemampuan fingerprintnya, oh dia cukup cepet ya. Oke, seperti itu teman-teman. Ini fingerprintnya cukup cepet kalau menurut gue. Tuh. Oke, ini fingerprintnya menurut gue cukup cepet, dan karena dia dibikin warna hitam seperti ini kesannya dia seperti menggunakan layar AMOLED. Padahal dia bukan menggunakan layar AMOLED, melainkan dia menggunakan layar IPS aja teman-teman. Dan yuk langsung kita lihat di sini about phone dari si itel CT100-nya. Namanya adalah itel CT100, dia menggunakan OS dari itel versi 14.5.0 teman-teman, dengan modelnya itu adalah itel C671L. CPU-nya menggunakan Uni SoC T7250, RAM-nya ada di 6GB plus 6GB lagi yang bisa lo ekspansi lagi sampai total ada di 18GB. Kamera belakangnya ternyata ada di 13 megapiksel dengan AI kamera, kamera depannya ada di 8 megapiksel, baterainya ada di 5200 mAh, serta untuk layarnya dia ada di HD aja ya, 720x1600 pixel, dan juga untuk versi Androidnya dia ada di 14. Jujur gue belum tahu ya teman-teman apakah si itel CT100 ini dia bakal mendapatkan update berapa kali, terus juga patch security patch selama berapa kali, gue belum tahu. Nanti kita
bakal tungguin aja setelah diumumin secara resmi dari itel Indonesia. Seperti itu teman-teman. Cuman ini kalau menurut gue asli deh. Ini dia layarnya udah lumayan bagus kalau menurut gue di handphone dengan harga yang cuma 1 jutaan aja. Kenapa gue bisa bilang bagus? Karena dia beneran slim banget nih teman-teman. Layarnya itu dia seperti tidak ada gap antara layar dan juga frame dari bodinya. Jadi ini dibikin rata seperti ini teman-teman. Asli ini dibikin rata antara kamera, antara layar dan juga frame bodinya. Jadi layarnya itu tidak yang keluar sedikit dari si frame bodinya. Ternyata ini dibikin rata lurus yang bikin kelihatan elegan dan bagus banget. Serta kalau misalkan diperhatiin ya teman-teman, ini untuk layarnya dia sudah ada anti gores bawaannya. Jadi kalau misalkan lo beli handphone yang satu ini tinggal pakai aja karena sudah ada casing, udah ada anti gores bawaan, serta lo juga udah dapetin kartu perdana dari smartfren teman-teman. Jadi lo beli handphone ini dengan harga 1 jutaan aja, tapi lo udah tinggal pakai handphone yang satu ini. Seperti itu teman-teman. Asli ini layarnya menurut gue cukup oke, dan dia untuk refresh rate-nya untuk defaultnya tadi pas pertama kali handphonenya dinyalain dia ada di 60 Hz ya teman-teman, tapi dia bisa dinaikin sampai ke 90 Hz seperti ini. Dan ya ini cukup smooth, cuman memang gue masih ragu kalau misalkan 90 Hz-nya ini bakal jalan di semua aplikasi. Sepertinya 90 Hz-nya itu cuman bakal jalan seperti di menu kayak gini, ataupun juga di menu yang kayak gini ya, dia bakal jalan di 90 Hz. Tapi kalau misalkan kita buka aplikasi, kemungkinan besarnya itu dia nanti layarnya bakal turun ke 60 fps, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Di sini untuk menunya bloatware-nya tidak yang terlalu banyak ya kalau menurut gue, cuman ada aplikasi bawaan dari itel aja kayak CarCare, terus juga di sini ada AI Fana, terus juga di sini ada etalase apps. Seperti itu untuk bloatware dari aplikasi pihak ketiga ini jarang banget ada ya teman-teman. Bahkan bisa dibilang ini tidak ada aplikasi kayak misalkan aplikasi kurir, aplikasi pinjaman online, itu nggak ada ternyata di sini teman-teman. Oke, kayak gitu. Dan yuk kita langsung lihat dulu aja kemampuan kameranya dia bisa seperti apa. Oke, jadi seperti ini kameranya, menunya awalnya kayak gini, dia bisa di zoom 1-2 kali kayak gini ya teman-teman. Terus juga dia di sini ada vlog, terus juga ada video, terus juga di sini ada mode cantik, ada portrait, ada lainnya. Dan untuk lainnya di sini ada gerak lambat, ada selang waktu, ada video ganda, terus juga di sini ada super malam, ada pro, dan juga ada panorama serta dokumen. Untuk pro-nya dia di sini berfungsi hanya untuk kamera aja, untuk videonya dia belum ya, untuk foto aja. Serta untuk yang lainnya di sini ada video ganda. Ini sih yang gue suka dari beberapa produk-produknya Transsion, termasuk salah satunya ada di itel City 100 ini. Dia walaupun handphone ini harganya murah, cuma 1,1 sampai 1,2 jutaan aja, tapi dia punya fitur video ganda teman-teman. Oke, seperti itu. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, bukan kamera depannya, kita bakal lihat untuk videonya di sini. Untuk resolusinya cuman ada di 1080p 30 fps aja maksimalnya, baik kamera depan dan juga kamera belakang dia sama nih teman-teman. Ada di 1080p di 30 fps. Dan ya, berikut adalah beberapa sampel foto dari si itel City 100-nya. Oke teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari itel City 100. Ini gue bikin statis aja, jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 70 sampai ke 80 cm ya. Dan ini merupakan mikrofon dari si itel City 100-nya. Ini merupakan sampel gimana kondisinya kalau misalkan handphone ini dipakai untuk kebutuhan meeting ya, Zoom meeting seperti itu yang memang membutuhkan kamera, ataupun juga ini sampel kalau misalkan seandainya handphone dipakai buat video call. Harusnya sih sebenarnya kalau untuk video call, selama sinyalnya itu bagus ya teman-teman, kemungkinan besar hasil videonya akan seperti ini. Tapi yang jelas ini adalah sampel aja ya teman-teman, dipakai buat kebutuhan vlogging kayak gini dengan mode statis seperti ini. Untuk kestabilannya nanti kita bakal coba untuk kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke teman-teman, yang lo lihat ini adalah sampel kamera belakang dari itel City 100-nya. Ini buat ngerekam pakai kamera belakang dengan resolusi 1080p 30 fps. Sama seperti yang tadi ada di kamera depannya, ini gue pakai yang mode paling tingginya ataupun juga resolusi paling tingginya nih teman-teman.
Ini masih sampel aja ya, gue cuman pengen nyobain aja gimana kemampuannya. Ini untuk autofokusnya juga lumayan cukup bekerja ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini autofokusnya menurut gue udah lumayan oke, serta untuk detailnya ini juga udah oke sih kalau menurut gue, cukup lah kalau misalkan seandainya lo pengen pakai handphone ini untuk kebutuhan foto produk misalnya, ataupun juga mungkin foto barang bukti kalau misalkan lo lagi habis nganter paket kayak gitu teman-teman. Dan ini juga mikrofon bawaan dari si itel City 100-nya. Ini sorry gue agak susah untuk pergerakannya karena ya studio gue sempit banget teman-teman, kayak gini ya. Intinya kayak gini, kalau misalkan dipegang pakai tangan, dipakai buat jalan kaki kayak gini teman-teman ya. Untuk fokusnya sih, untuk fokusnya sih kalau menurut gue ini lumayan oke selama kondisinya terang nih teman-teman. Kalau misalkan ada di posisi yang agak gelap kayak gini, dia fokusnya agak keteteran juga. Tapi kalau misalkan gue geser ke sebelah sini yang agak terang, nah dia fokusnya baru bekerja dengan cukup baik. Jadi pastiin aja lo ngerekamnya di kondisi pencahayaan yang terang ya. Oke, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi kayak gitu ya kemampuan kamera dari itel City 100-nya. Jujur gue belum bisa cerita banyak karena ini baru video unboxing, impresi pertama ngelihat gimana bentukan desainnya, kemampuan kameranya itu seperti apa, dan yang lainnya gue belum bisa cerita banyak. Yang jelas lo udah bisa mendapatkan sedikit informasi dari si itel City 100, seperti prosesornya dia apa, kameranya dia berapa megapiksel, terus juga dia paket penjualannya seperti apa. Gue baru bisa cerita seperti itu aja. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue unboxing impresi pertama ngelihat desain dari si itel City 100-nya, ngerasain kemampuan kameranya seperti apa. Mungkin sampai sini dulu aja karena gue belum bisa cerita banyak ya teman-teman, karena memang ya baru video unboxing dan impresi pertama aja. Dan mungkin kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.